Qian Feng terengah-engah sekarang. Banyak kekuatan hidupnya diambil oleh Zhu Kuezi sebelumnya, menyebabkannya menjadi sangat lemah. Kebenciannya pada Zhu Kuezi sangat mengerikan. Untungnya, saya tidak menggunakannya saat saya berada dalam pertempuran seperti yang dia katakan kepada saya, atau kalau tidak saya akan tersedot kering olehnya bahkan sebelum saya membunuh musuh. Qian Feng marah, tapi sekarang bukan saatnya marah pada Zhu Kuezi. Saat ini dia perlu fokus pada bagaimana menghadapi niat membunuh yang saat ini menargetkannya. Sebenarnya Zhu Kuezi tidak hanya mulai merencanakan melawan Qian Feng di menit terakhir. Jika bukan karena klan abadi muncul, dia mungkin mencari cara untuk menghindari langit ketika umurnya habis dan terus hidup dengan mencuri tubuh Qian Feng. Zhu Kuezi telah merencanakan ini sejak Qian Feng masih kecil. Alasan dia membuat Qian Feng melahap semua domain itu bukan untuk Qian Feng tetapi untuk dirinya sendiri. Metode yang digunakannya pada Qian Feng sebenarnya adalah mantra rahasia yang telah dikembangkan oleh Suzaku sebelumnya. Mantra ini tidak lengkap dan hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil dan bahkan jika itu berhasil, itu hanya akan menunda kematian seseorang selama beberapa dekade. Pada saat yang sama ada harga yang harus dibayar untuk beberapa dekade kehidupan ini. Boneka tembaga itu adalah kuncinya. Itu dibuat oleh Suzaku keempat dengan beberapa logam dari planet lain yang disempurnakan berkali-kali. Kemudian Suzaku menambahkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, akhirnya memungkinkannya untuk menggunakan mantra yang menyerap kehidupan. Sebenarnya alasan boneka tembaga ini memiliki kekuatan ini adalah karena perubahan dalam krista, planet, dan Suzaku sebelumnya dapat mempelajari kekuatan ini dengan mempelajari kristal. Namun objek ini belum lengkap dan memiliki banyak kekurangan. Saat ini meskipun Zhu Kuezi menggunakannya untuk mengambil bentuk dan tampak penuh kehidupan, itu hanya penampilan sementara. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa di tangannya dan serpihan jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang, menutupi langit. Ratapan hantu tak berujung yang mengguncang surga keluar dari pecahan jiwa. Bergabung. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan hanya dengan satu kata, 6 kultivator yang belum ascendant yang jauh lebih kuat dari tahap akhir Soul Transformation, jiwa-jiwa primer muncul, Qilin adalah salah satunya. Saya tidak perlu membuat mereka bergabung menjadi fragmen jiwa ascendant untuk melawan kalian berdua. Mata Wang Lin menyala, dia membuka tasnya dan kapak muncul di tangannya. Dia mengangkat kapak saat dia melompat ke udara dan kemudian diayunkan ke bawah. Ekspresi Qian Feng berubah. Dia membuka tasnya dan Suzaku Aul cepat muncul. Dengan satu goyangan, sinar petir merah melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dingin dan dia mengayunkan kapak. Energi pedang yang kuat meletus dan pada saat yang sama dengan raungan, dia melempar kapak. Ledakan sonik bisa terdengar saat kapak ditembakkan. Petir merah segera runtuh dan kapak dengan cepat turun. Qian Feng menunjukkan tatapan ganas, lalu dia mengaum, tangannya cepat bergerak dan kemudian mereka menunjuk ke depan. Cahaya merah menyilaukan muncul dan mengelilingi tubuhnya. Formasi Suzaku yang misterius telah terbuka. Sebuah suara yang menembus langit yang tinggi bergema di daerah tersebut. Tubuh Qian Feng terpaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk darah. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah robek dan berubah menjadi debu ketika simbol misterius muncul di dadanya. Kapak ditabrak oleh kekuatan yang kuat dan dikirim kembali. Wang Lin menyerbu keluar dan meraih kapak. 6 jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa terbagi menjadi 2 kelompok. 4 dari mereka melompat ke arah Liu Mei dan 2 lainnya menyerang Qian Feng. Ekspresi Liu Mei tenggelam ketika melihat bendera jiwa. Dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan sinar cahaya putih dari mulutnya. Cahaya putih segera berubah menjadi selempang putih bersulam dengan benang emas dalam bentuk simbol. Selempang dengan cepat melilit Liu Mei dan membebaskan diri dari pengepungan 4 jiwa utama. Kemudian dia dan ikat pinggang berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Wang Lin berteriak, kejar, bunuh. 4 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin, dengan cepat mengejar Liu Mei. Menghadapi serangan 2 jiwa utama, Qian Feng terpaksa kembali. Ekspresinya jelek saat dia mengeluarkan kipas merah, batuk darah di atasnya dan kemudian dengan cepat melambaikannya. Embusan angin besar muncul dan menyerbu keluar. Angin ini seakan melawan jiwa, menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Wang Lin mendengus dingin, membuka tasnya dan 4 sarung pedang yang muncul di depannya. Sedikit kedinginan melintas di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke depan dan keempat sarungnya dengan cepat terangkat seperti meteor. 4 sinar energi pedang ditembakkan dari sarung pedang. Mereka masing-masing 3 inci panjang dan berisi niat pedang gemetar surga. Hancur! Mata Wang Lin menjadi dingin ketika keempat pedang itu diisi penuh dengan niat pedang. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia melemparkan kipas ke depan saat dia mundur dan baru saja akan melarikan diri. Tetapi saat kipas mendekati sarung pedang, itu terkoyak dan 4 sarung pedang mengejar Qian Feng. Tanpa kipas yang menghalanginya, 2 jiwa utama bergerak cepat dan mengejar Qian Feng. Dengan satu serangan, jiwa asal Qian Feng bergetar hebat dan hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Untungnya pada saat bahaya, simbol aneh di dadanya menyala, mengaktifkan formasi Suzaku dan menyelamatkannya dari serangan 2 jiwa utama. Ekspresi Qian Feng jelek. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, Cheng Niu, jangan paksa aku.
Saat dia meraung, dia memuntahkan sinar cahaya hijau yang berubah menjadi sepotong kayu hijau. Kayu hijau itu mengeluarkan aura aneh, lalu tumbuh dan berubah menjadi sepotong kayu sepanjang 100 kaki. Wajah Qian Feng pucat saat dia berteriak, "Ukir!" Kayu hijau bergetar dan kemudian serutan kayu jatuh darinya, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat mengukir kayu. Segera sebuah sosok terbentuk, sosok itu adalah Wang Lin. "Hancurkan!" teriak Qian Feng. Saat ini wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. Sejumlah besar kekuatan hidupnya baru saja diambil, jadi dia jelas bukan tandingan Wang Lin saat ini. Ketika Qian Feng berteriak, "Hancurkan!" Wang Lin berhenti bergerak maju dan ekspresinya sedikit berubah. Wang Lin bisa merasakan kekuatan destruktif yang berasal dari kayu hijau saat pedang hijau terbentuk dari sana dan diayunkan ke kepalanya. Bayangan kematian mengelilingi Wang Lin. Qian Feng bagaimanapun adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat pertengahan dan murid Suzaku saat ini. Jadi bagaimana mungkin dia kekurangan harta? Dia kemungkinan besar memiliki banyak harta daripada Wang Lin. Wang Lin belum pernah mendengar tentang kayu hijau ini. Kekuatan anehnya membuatnya sangat sulit untuk ditahan. Dia ingin menghindar tetapi menemukan kekuatan misterius yang menguncinya di tempat. Melihat pisau hijau mendekati Wang Lin, Qian Feng mengungkapkan senyum kejam. Mata Wang Lin tenang. Dengan pikiran, jiwa utama muncul di depan Wang Lin dan meledak. Ledakan jiwa utama menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghancurkan kekuatan yang menguncinya di tempat, memungkinkannya untuk menghindari bilah hijau. Qian Feng mengungkapkan ekspresi frustrasi dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya lari? Dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul di tangannya. Dengan satu goyangan, sejumlah besar fragmen jiwa terbang sekali lagi. Segel! Wang Lin meraung dan semua fragmen jiwa tersebar. Segera, fragmen jiwa membentuk barikade radius 5 km dan menjebak Qian Feng. Pada saat yang sama Wang Lin mengayunkan kapak ke kayu hijau. Dengan satu ayunan kapak, kayu hijau itu terbelah dua. Qian Feng batuk seteguk darah lagi. "Mati!" Sementara Wang Lin berteriak, dia melemparkan kapak ke depan. Pada saat yang sama keempat selubung pedang itu melesat seperti meteor. 4 sinar energi pedang yang merusak keluar dari sarung pedang dan menembak ke arah Qian Feng dari keempat arah. Tapi itu masih belum berakhir. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa, menyebabkannya menghilang dalam hujan debu emas dan menyatu dengan fragmen jiwa di sekitarnya. Fragmen jiwa memancarkan kekuatan pemeteraian sebagai akibat dari ini. Pada saat ini aura pembatas yang kuat muncul di dalam area yang dikelilingi oleh fragmen jiwa. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan teleportasi terpengaruh olehnya. Mata Qian Feng mengungkapkan ketakutan dan kemudian dia segera berteriak, "Cheng Niu, tidak ada kebencian besar di antara kita. Kenapa kamu mencoba membunuhku?" Mata Wang Lin seperti kilat saat dia menatap Qian Feng dan berkata, kata demi kata, "Aku membunuhmu karena aku berjanji pada Red Butterfly." Qian Feng tertawa seperti orang gila dan berkata, "Cheng Niu, jika kamu tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Sekarang kamu sudah memaksaku. Jika aku mati, aku akan menyia-nyiakan bendera 1 miliar jiwamu." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Terima kematianmu." 4 sinar energi pedang datang dari segala arah menuju Qian Feng. Keempat sinar cahaya ini membawa aura yang kuat, rasanya seolah-olah mereka akan menghancurkan ruang tempat mereka berada. Wajah Qian Feng sengit saat dia mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan formasi Suzaku ke puncaknya. Sebuah cahaya merah tebal dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama dia membuka tasnya dan mengeluarkan item. Itu adalah pedang besi. Pedang besi yang diselimuti karat yang sepertinya berasal dari dunia fana. Bintik-bintik karat mengeluarkan aroma darah yang kuat. Karat jelas merupakan hasil dari pedang yang berlumuran darah. Ini adalah sesuatu yang leluhurku, Suzaku terakhir, tinggalkan secara rahasia. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini. Cheng Niu, aku punya formasi Suzaku dan karena kamu tidak bisa menghancurkan formasi, kamu tidak bisa membunuhku. Namun aku bisa membunuhmu dengan pedang ini. Setelah Qian Feng berbicara, dia mengayunkan pedang. Aura primal keluar. Aura ini terasa seperti berasal dari roh primal. Saat pedang besi muncul, bahkan Zhu Kuezi dan Yun Kuezi yang bertarung di kejauhan terpana. Mata Wang Lin menatap tajam pada pedang besi. Agar lebih akurat, dia menatap karat pada pedang. Ada beberapa tetes darah kering pada pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat akrab, darah dewa kuno. Ini adalah darah dewa kuno yang asli, jauh lebih unggul dari aura yang diberikan darah klan setan raksasa. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap karat. Aneh, bagaimana bisa dewa kuno mudah terluka? Tidak mungkin pedang itu normal. Mata Wang Lin serius dan kali ini dia melihat ke arah pedang itu. Saat pedang besi muncul, seseorang berjalan keluar dari laut. Tidak ada yang memperhatikan orang ini muncul. Itu orang yang memakai topeng. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini, Qian Feng terpaksa menggunakan pedang ini. Pedang ini adalah rahasia besar keluarganya. Itu milik Suzaku sebelumnya yang entah bagaimana menemukannya dan menyembunyikannya di keluarga Qian.
Ketika Suzaku sebelumnya meninggalkan pedang, dia berkata, saya tidak bisa melihat melalui pedang ini dengan kultivasi saya saat ini. Generasi masa depan, kecuali terjadi bencana yang akan menghancurkan keluarga, Anda tidak boleh menggunakannya. Setelah Qian Feng menjadi murid Zukuezi dan sesaat sebelum perang dengan klan abadi, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta yang diberikan Zukuezi padanya, jadi dia mengambil pedang besi. Ini adalah lawan sejatinya bagi bendera 1 miliar jiwa. Pada saat ini Tawa datang dari kabut merah tempat Zukuezi dan Yun Kuezi bertarung. Tak lama, sebuah bayangan melesat ke tempat Wang Lin dan Qian Feng berada. Dalam sekejap mata bayangan menembus fragmen jiwa, menyebabkan semua fragmen jiwa menghilang dengan jeritan sengsara. Pengepungan ditusuk oleh sosok ini, meninggalkan celah lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun tepat pada saat ini gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang. Tubuhnya tidak berhenti sampai ia berada 10.000 kaki jauhnya. Kali ini bahkan ada potongan-potongan kecil organ internalnya di dalam darah. Sosok merah berubah menjadi seorang pria dengan rambut merah dan tubuh setengah transparan, dan di dalam tubuhnya ada monyet kecil. Sinar cahaya merah keluar dari monyet kecil untuk membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa pahit saat dia berkata, Tuo Sen. Sosok itu bergerak sekali lagi dan tiba di sebelah Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk melempar Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Suzaku aktif sendiri untuk menghentikannya. Namun ketika sosok itu mengulurkan tangan, serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku dan dengan satu pukulan itu hancur. Wajah Qian Feng berubah sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius. Setelah melemparkan Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi. Setelah memperhatikan dengan seksama, dia mulai tertawa seperti orang gila dan berkata, ternyata begini, darah pada pedang ini berasal dari anggota bintang 9 klan saya. Dengan ini dan kristal planet, aku 100% yakin aku bisa melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya dan kemudian setelah satu goyangan, semua fragmen jiwa di sekitarnya berkumpul menuju bendera. Kapak dan sarung pedang juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu memandang Wang Lin, mengungkapkan senyum menyeramkan, dan berkata, bocah, tunggu sampai saya mendapatkan kristal planet dan kemudian saya akan datang dan berurusan dengan Anda. Dengan itu dia menyeka tangannya di atas pedang. Karat pada pedang mulai bergerak seolah-olah itu hidup dan akhirnya membentuk setetes darah merah gelap. Sosok itu menunjukkan ekspresi gembira dan menelan setetes darah. Kemudian sambil memegang pedang dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Zukuezi dan Yun Kuezi bertarung. Seruan Zukuezi yang mengejutkan dan raungan Yun Kuezi yang marah datang dari kabut merah diikuti oleh suara mantra. Qian Feng terluka serius setelah dibuang, tapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan baru saja akan melarikan diri. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan bendera jiwa dan dikelilingi olehnya saat dia menuju Qian Feng. Wang Lin berpikir, saya perlu menggunakan kehidupan Qian Feng untuk bertaruh demi bagian jiwaku dan kemudian meninggalkan makam Suzaku dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Wang Lin mencapai batasnya saat ia bergegas ke Qian Feng. Qian Feng ditangkap oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di depan Qian Feng dan menunjuk di antara alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Suzakunya hancur, pedang besinya diambil, hartanya hancur dan nyawanya dicuri. Dia juga terluka parah, membuatnya sangat lemah. Sekarang dia telah ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa kuburan. Bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu mati bersamaku. Mata Qian Feng dipenuhi dengan kegilaan, dia siap meledak. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan lembut berkata, sepotong jiwa. Simbol ungu yang tersisa di pikirannya segera mulai bersinar dan muncul di antara dia dan Qian Feng. Untuk mengambil bagian jiwa dari kristal planet, Anda harus menukar nyawa untuk itu. Pada saat ini tepat ketika Qian Feng hendak meledak, dia menjerit menyedihkan dan matanya redup. Simbol ungu memancarkan cahaya iblis dan 2 potongan jiwa muncul di atasnya. Dari 2 potongan jiwa, satu milik Wang Lin dan yang lainnya milik Qian Feng. Sepotong jiwa Qian Feng perlahan hancur dan kemudian sepotong jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetaran. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan utuh. Sebaliknya Qian Feng yang matanya redup sampai tidak ada cahaya, mati sebelum dia bisa meledak. 4 sinar cahaya keluar dari dahinya dan menghilang. 4 sinar cahaya adalah 4 roh unsur yang Qian Feng lahap dari Red Butterfly mata Wang Lin dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh unsur sementara 3 lainnya menghilang. Adapun tubuh Qian Feng,
itu jatuh dari langit dan ke laut. Tas Qianfeng terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zuo Wutai dan Zixin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zuo Wutai menghela nafas rahasia. Pada akhirnya dia masih tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan pada Wang Lin tepat waktu. Kebencian di mata Zixin menghilang. Dia melihat tubuh Qianfeng yang tenggelam dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangat mengerikan. Qianfeng. Mata Zixin menjadi dingin, lalu dia dengan cepat duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama kilatan cahaya datang dari antara alisnya dan beberapa kultivator boneka muncul untuk melindunginya. Tungku kultivasi, pada akhirnya, menjadi tungku kultivasi. Wang Lin, pada akhirnya Anda masih tidak bisa melihat melalui itu, Anda membunuh Qianfeng mengabulkan permintaan Zixin. Sayangnya bahkan saya tidak tahu mantra apa yang digunakan Yun Kuezi. Mantra semacam ini tidak pernah terdengar, itu terlalu aneh. Bahkan dengan sepotong warisan naga hijau yang telah terbangun di pikiranku, aku tidak memiliki ingatan tentang mantra ini. Zuo Wutai mengungkapkan ekspresi rumit saat dia memandang Zixin. Zixin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan Qianfeng. Wang Lin dibungkus oleh bendera jiwa dan akan keluar dari laut emas ini. Tetapi tepat pada saat ini, suara gemetar berasal dari kabut merah yang dilepaskan Zhu Kuezi. Sedetik kemudian sosok Yun Kuezi terlempar keluar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya buram dan ketika dia mendarat, dia hampir jatuh. Pada saat yang sama Zhu Kuezi juga keluar. Ekspresinya jelek, vitalitas yang dimilikinya menghilang dan darah keluar dari mulutnya. Tawa gila datang dari dalam kabut merah. Tak lama kemudian kabut merah menghilang, mengungkapkan sosok merah Tuosen memegang kristal putih. Matanya melepaskan sinar merah. Setelah aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Sementara Tuosen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliran Anda. Suara Tuosen dipenuhi dengan kedinginan dan ketika memasuki telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin dengan cepat terbang menjauh. Namun kecepatan Tuosen lebih cepat. Dalam sekejap mata dia menyusul Wang Lin. Suara suramnya memasuki telinga Wang Lin. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saya telah menunggu untuk waktu yang sangat lama untuk melahap warisan kecerdasan Anda. Wajah Wang Lin suram. Dia melambaikan tangannya dan kapak muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba berbalik, memfokuskan semua energi celestial di tubuhnya pada kapak, dan dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Sinar energi kapak selebar beberapa ratus kaki dan diisi dengan energi celestial ditembakkan. Sinar energi kapak ini terasa seperti bisa membelah langit. Namun mata sosok Tuosen mulai bersinar merah, lalu dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk pada sinar energi kapak, menyebabkannya runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur. Wajahnya pucat dan dia menyingkirkan kapak, lalu dia mengeluarkan bendera jiwa, mengguncangnya dan berkata, "Bergabung." Dengan satu kata semua fragmen jiwa selain yang mengejar Liu Mei mulai melebur seperti orang gila. Kecepatan fusi sangat cepat sehingga hampir selesai dalam sekejap.